Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini, eh, saya sebagai moderator pada kelompok 4 yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bersama ketiga teman saya untuk mempresentasikan mazhab sejarah filsafat. Yang akan mempresentasikan pada pagi ini ketiga teman saya adalah yang satu Muhammad Jaludin, kedua kedua Bangkit Tribakti, dan yang ketiga adalah Nenden Zulfia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi presentasi. Yang akan menjelaskan pertama adalah Saudara Muhammad Jaludin. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini mengandung makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum karena sejarah memanjang dalam lorong dan waktu, memateri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia dalam lintas peradaban yang silih berganti. Mazhab sejarah juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi pembentukan jiwa bangsa. Polkegisit, suatu bangsa yang terakumulasi dari data istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa dan mengkristal menjadi jiwa bangsa. Manifestasi seperti suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut atau bagi bangsa tersebut. Atas dasar ini, maka mazhab sejarah harus ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam perkembangan filsafat hukum. Next. Pengertian mazhab sejarah. Pengkajian mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum tidak lepas dari pengkajian sejarah hukum karena hal-hal yang dikemukakan oleh mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia dalam kehidupan manusia akan terakumulasi dalam sejarah hukum yang terus menampung formasi manusia dalam perjalanan kehidupannya yang berkaitan dengan hukum yang dijalankan atau ditaatinya. Filsafat hukum, teori hukum atau dogmatik hukum sesungguhnya berobjek hukum, sejarah hukum, tergolong sebagai suatu pengetahuan atau disiplin ilmu yang relatif mudah jika dibandingkan disiplin ilmu lain di bidang hukum. Dominasi mazhab dalam ilmu hukum, terutama mazhab hukum alam yang rasional dan mazhab positisme, yang memandang hukum sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia menyebabkan orang tidak merasa perlu untuk memperhatikan masa lalu sejarah dari hukum tersebut. Next. Pandangan konsepik yang kemudian didukung oleh Pucet. Menurut pandangan sejarah hukum, suatu hukum tidak hanya dapat berubah dalam dimensi ruang, akan tetapi juga dapat berubah dalam dimensi waktu, sehingga hukum akan mengalami perbedaan dari masa ke masa. Perubahan yang dimaksud untuk memperbarui hukum tersebut agar dapat mencapai tujuan utama, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Mazhab sejarah atau mazhab historis bagi von Sevigi, bagi mitra-mitra selam pikirannya tumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepada ciri-ciri khas yang unik adalah kesadaran nasional bangsa atau yang diekspresikan sebagai polges jiwa bangsa. Jiwa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Jalal atas penjelasan materinya. Di slide selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Zanzan Rupiah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Andika. Saya akan dari yang tadi dibacakan oleh Bang. Pada masa Yunani ini, perkembangan filsafat hukum dibagi menjadi masa Praksokrates dan masa keemasan Yunani.
Zaman Prasokrates merupakan awal kebangkitan filsafat, tidak hanya di belahan dunia barat, tetapi juga kebangkitan filsafat secara umum. Filsuf di masa Prasokrates memusatkan perhatiannya kepada alam semesta, yaitu tentang bagaimana terjadinya alam semesta. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Yang kedua ada masa Romawi. Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Para filsuf Romawi lebih memutuskan perhatiannya pada masalah mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas. Para pemikir Romawi dituntut untuk lebih banyak menyambungkan konsep-konsep dan teknik-teknik yang berkaitan dengan hukum positif, seperti bidang-bidang kebendaan, ajaran tentang kesalahan. Para filsuf Romawi tersebut antara lain yaitu Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius. Yang ketiga ada masa abad pertengahan, muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad kelima. Masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam. Di masa ini terjadi perubahan orientasi dalam ketaatan manusia terhadap hukum positif. Bukan lagi karena ia sesuai dengan hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak ilahi. Filsuf-filsuf abad pertengahan, Augustinus, Thomas Aquinas, Marcellus Padua, William Ockham, John Wycliffe, Johannes Huss, dan Plotinus. Dalam mengembangkan pemikirannya, filsuf abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh filsuf Yunani kuno. Augustinus misalnya banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Plato tentang hubungan antara ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi. Pada abad pertengahan muncul pemikiran tentang adanya hukum abadi yang berasal dari rasio Tuhan yang disebut dengan lex aeterna, hukum abadi dari Tuhan itu menjawantah pula dalam diri manusia sehingga manusia dapat merasakan apa yang disebut keadilan. Yang keempat ada masa Renaissance atau zaman baru. Ciri utama zaman ini ialah manusia menemukan kembali kepribadiannya. Renaissance berasal dari kata re, artinya kembali, dan nasi artinya lahir. Jadi Renaissance diartikan lahir kembali, artinya alam pikiran manusia tidak terikat oleh ikatan-ikatan keagamaan. Demikian besarnya kekuasaan gereja sehingga manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Dalam dunia pemikiran hukum, zaman ini ditandai dengan adanya pendapat bahwa akal manusia tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan dari akal Tuhan. Akal manusia merupakan sumber satu dari hukum. Yang ke-6 ada masa modern yang ke-5 ada masa modern. Pada masa ini muncul berbagai aliran dalam filsafat hukum yang menggugat kegantungan manusia pada rasio Tuhan, sebagai telah diajarkan pada filsuf abad pertengahan. Zaman modern menempatkan posisi manusia secara lebih mandiri. Dengan rasionya manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Para filsuf di zaman modern ini merasa jenuh dengan pembicaraan tentang hukum yang abadi yang berasal dari Tuhan. Hukum positif tidak harus bergantung pada rasio Tuhan, tetapi bergantung pada rasio manusia. Untuk menentukan rasio-rasio manusia ditempuh melalui cara perjanjian atau konsensus, sehingga dikenal dengan beberapa teori perjanjian. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Andika. Andikanya nggak ada ya? Oh iya, oke. Dan terima kasih kepada saudari Nenden Zulfia yang telah mempresentasikan tentang perkembangan filsafat hukum. Seterusnya ada satu slide lagi tentang masa perkembangan filsafat hukum dan setelahnya adalah esensi mazhab sejarah yang akan disampaikan oleh saudara Bangkit Tribakti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Melanjutkan
sebelumnya. Yang terakhir adalah masa sekarang. Perkembangan filsafat hukum pada zaman sekarang dapat diartikan zaman mulai abad ke-19. Pada zaman modern perkembangan rasionalisme, pada zaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme. Menurut Hegel, yang mutlak adalah kesadaran. Namun kesadaran menjelma dalam alam dengan maksud agar dapat menyadari diri sendiri. Pada hakikatnya, kesadaran adalah ide, artinya pemikiran. Adapun Karl Marx dan Engels merupakan tokoh aliran materialisme di mana hukum dipandang sebagai pernyataan hidup bermasyarakat. Next. Esensi mazhab sejarah. Mazhab sejarah memiliki esensi yang sangat penting, mendasar dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. L.S. Spirit de Lois mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Lahirnya mazhab sejarah ini juga merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi Jerman. Dalam keterangannya, Van Sovig menegaskan inti ajaran bahwa das Recht will nicht gemacht ist und wird mit dem Volk, yang artinya hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Next. Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah merupakan nilai yang sangat mendalam dan mendasar hukum dalam kerangka moral. Etika filsafat hukum merupakan sebuah satu kesatuan. Hukum negara dan etika merupakan jabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari ruh bangsa. Dan ruh bangsa ini secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari ruh dunia, berkaitan era dengan pandangan metafisiknya mengenai peran agama dan ruh, yakni ruh Tuhan dalam mazhab historis. Ruh bangsa berfungsi sebagai prinsip pemersatu yang samar-samar dan menjadi semacam lingkup umum untuk kajian institusi hukum dan evolusinya. Demikian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Bangkit yang telah menjelaskan tentang mazhab filsafat. Dari sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran saya. Mazhab sejarah merupakan mazhab dan filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam perkembangan filsafat hukum. Esensi dan nilai strategisnya terletak pada konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa, Volksgeist, sebagai sumber dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun konsepsi ini tidaklah sempurna, karena mazhab sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan
akan adanya hukum nasional yang bertumpu kepada jiwa bangsa, yang menurut persepsi Hegel merupakan bagian dari ruh dunia. Meskipun konsensi mazhab sejarah nampak begitu kuat nilai metafisika dan idealisme historisnya, namun tetap mazhab ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan dan konsepsi hukum. Karena sejatinya selalu antar masa lalu dengan masa kini dan masa depan yang akan mendatang. Yang menurut konsepsi Gadamer bisa dileburkan melalui konsep peleburan cakrawala, fusion of horizon, di mana nilai-nilai lama dapat bernyawa atau melebur dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini untuk mendapatkan suatu produksi makna yang mendalam dan mendasar. Mungkin ini saja dari kami kelompok 4 yang menjelaskan tentang sejarah mazhab filsafat hukum. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri dan dari syaitan. Semangat pagi semuanya, semoga hari ini menjadi hari yang baik dan dilancarkan semua urusannya. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di kolom video nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.